Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya aplikasi bagaimana penerapan supervisi di madrasah dan pesantren. Kemudian nanti kita bandingkan seperti apa. Kemudian yang ideal seperti apa. Coba sebelum kita membahas tentang madrasah sebenarnya kalian harus mengetahui dulu regulasinya, kebijakannya. Coba nanti di-download PMA KMA nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi di madrasah. Jadi gitu, khusus madrasah dan sekolah itu punya kebijakan yang berbeda, ada kekhususan. Alurnya seperti ini kalau di madrasah, ya. Semuanya serba formal, ya kan? Instrumennya ketat itu kalau di madrasah. Ini, ya. Mulai dari sini, ya, mulai dari pedoman supervisi, kemudian instrumennya apa, kemudian supervisor mendatangi guru, membuat kesepakatan dengan guru atau kepala sekolah kapan mau disupervisi misalnya. Itu serba perjanjian ya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, biasanya supervisor dialog dulu dengan guru, biasanya terkait dengan perangkat-perangkatnya. Setelah itu baru observasi di kelas ya. Guru ngajar, supervisor ikut di belakang biasanya mengobservasi berdasarkan checklist instrumen yang dipegang tadi itu. Setelah pembelajaran selesai, guru biasanya diajak dialog setelah pembelajaran. Biasanya dialog setelah pembelajaran itu terkait dengan evaluasinya. Kalau perencanaan terkait sebelum pembelajaran, kalau setelah pembelajaran tentang evaluasinya, bagaimana tesnya, bagaimana menguji sikap, menguji keterampilannya dan seterusnya. Nah, ini. Lah kemudian nanti seluruhnya itu direkap, ya, direkap. Entah itu perangkatnya, cara mengajarnya sampai bagaimana wawancaranya berdasarkan checklist itu tadi. Kemudian dihitunglah ada checklist, ada skornya, kemudian diberikan pemberian nilai. Kemudian nanti terjadilah kesepakatan guru itu kelemahannya apa, kelebihannya apa, harus bagaimana itu setelah proses terjadi. Ini yang ideal ya, sesuai pedoman ini seperti ini alurnya. Yang ideal ya. Tapi kenyataannya kan belum tentu kan gitu ya. Kalau ngomong kenyataan kan repot. Nah, jadi yang dipelajari itu yang ideal, idealnya seperti ini. Ya, kenyataannya bagaimana? Ada yang datang cukup di kantor, pulang kan gitu, macam-macam. Ya, ada yang datang nggak bawa instrumen sama sekali, yang mau disupervisi apanya nggak jelas. Ada juga. Ada yang dikumpulkan semua pukul rata sudah. Ada yang parah itu gini, yang parah itu udah. Kan pertama itu kan namanya evaluasi diri ya. Jadi evaluasi diri guru itu ngisi dulu di awal tahun biasanya. Kemudian di akhir tahun ya sudah diisi, nilainya diisi sendiri gitu ya. Saya tinggal tanda tangan. Kan ada juga yang begitu. Itu realita. Jadi tapi kita tidak perlu membahas ya kasus di sana begini, di sini begini dan lain-lain, nggak usah, nggak selesai-selesai. Ya, jadi gitu. Minimal jenengan tahu yang ideal seperti apa, akhirnya bisa memperbaiki. Ini di madrasah. Ya. Oke, kemudian kita beranjak ke pesantren. Ketika mengatakan pesantren, kalian harus tahu, harus punya kebijakan ini. Yang pertama, ini baru 2019 ya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Sebelumnya pesantren nggak dianggap, gitu. Malah ada undang-undangnya nih sekarang, ya kan? Undang-undang itu berarti apa sudah? Paling tinggi, kebijakan tertinggi itu kan undang-undang. Nomor 18 tahun 2019. Nah, dari undang-undang ini dijabarkan menjadi 3 PMA, Peraturan Menteri Agama, artinya menjabarkan terkait dengan pesantren. Yang pertama yang kalian harus tahu, PMA nomor 30 tahun 2020. 30 tahun 2020 itu tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. PMA nomor 31 2020 tentang pendidikan pesantrennya, pendidikannya. Ya, tadi dibahas itu di dalam PMA nomor 31. Ya. Nah, PMA nomor 32 tentang
Ma'had Ali. Ma'had Ali itu apa? Jadi dulu kan anak-anak santri yang di pondok ikut Ma'had Ali dulu sebelum ada ini ya, itu juga ikut kuliah. Jadi di Ma'had Alinya ikut, juga kuliah formal, jadi gitu. Karena apa? Tadi dua-duanya ikut kuliah, ada mubazir itu kan, mending sudah sekarang cukup di Ma'had Ali di dalam pesantren cukup, nggak perlu kuliah di UIN misalnya, nggak perlu. Sudah banyak di mana-mana di Jember yang baru ini turis. Yang sebelumnya yang paling awal Situbondo, Sukorejo, Ma'had Ali itu, yang paling awal itu, ya. Nah, jadi anak-anak yang di pesantren nggak perlu kuliah ke luar. Jadi tingkat pesantren, tingkat perguruan tinggi di pesantren namanya Ma'had Ali. Sekolah menengah, ya menengah apa sekolah menengah SMP atau SMA lah, setara dengan itu disebut muadalah. Di undang-undang pesantren ini, muadalah itu disebut lembaga formal, yang awalnya bukan atau non formal, yang setelah di dalam ini disebut lembaga formal. Muadalah itu polanya ada dua. Muadalah dengan pola mu'alimin seperti Gotor, Al-Amin, ya. Kemudian kalau di Jember Baitul Arqam, Blok Agung itu namanya jenis mu'alimin. Ya, mu'alimin ya, polanya. Model Sidogiri, Lirboyo itu namanya model Salafiyah. Jadi dua sama-sama muadalah. Jadi gitu. Nah, kalau Salafiyah contoh di Sidogiri itu ada Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Sidogiri kan. Kemudian Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum, Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Jadi yang sekolah di dalam MI ya apa MI Miftahul Ulum di dalam pesantren nggak perlu ikut keluar, nggak perlu ujian nasional. Yang buat tanda tangan kiai, yang tanda tangan ijazah kiainya cukup. Dan lulusan dari muadalah itu bisa kuliah kemana-mana, di dalam undang-undang sudah ada. Jadi gitu. Lah kalau mu'alimin di Al-Amin, kemudian di Gontor itu bukan MI, MTS Aliyah bukan. Tapi kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 3 itu setara dengan MTS. Kelas 4 sampai kelas 6 sama dengan jenjang Aliyah. Bukan disamakan, bukan disamakan. Diakui. Kalau sama, mereka lebih tinggi sebenarnya. Mereka lebih tinggi daripada Aliyah. Saya jamin itu. Lu kitab kuning ngelontok bahasa Arab, bahasa Inggris ngelontok, kok mau disamakan dengan Aliyah formal biasa? Jauh. Saya bilang, loh, kok disamakan? Kok disetarakan? Bukan disetarakan. Pemerintah itu merekognisi. Merekognisi itu sudah alumninya, lulusannya sudah bisa kuliah kemana-mana. Bahkan beberapa kampus ya, itu yang alumni dari muadalah itu tadi, yang sudah ditunjuk tadi itu, gak diseleksi, langsung masuk. Karena sudah dijamin kualitasnya. Itu yang pertama ya. Ini kebijakan ini kalian harus paham dulu. Ketika nanti buat karya ilmiah kan mesti harus ada kebijakannya. Minimal ini. Para pakar yang mengkritik pesantren buahnya, khususnya pakar-pakar dari luar yang orientalis. Katanya apa? Pertama, metode pembelajaran pesantren gitu-gitu aja mulai dulu. Wetonan, sorokan, bandongan. Pembelajarannya monoton tanpa dua arah, ya kan? Hanya dari kiai ke siswa dan seterusnya. Kritikan itu banyak ya. Coba, kritikan itu saya patahkan. Di disertasi saya tulis. Banyak kritikan itu. Saya patahkan begini. Satu-satunya lembaga yang bisa mengajarkan baca kitab kuning hanya pesantren. Coba. Meskipun perguruan tinggi termasuk UIN Jember, gak bisa ngajari baca kitab kuning mulai nol ya. Di sini kok ada santri pinter kitab kuning itu sudah bawa sebelumnya dari pesantren. Bukan itu cetakan dari UIN bukan. Nah, meskipun nanti di UIN Jogja, UIN Jakarta, lembaga madrasah dimanapun, kalau bukan pesantren nggak bisa didik baca kitab kuning, nah tidak bisa. Artinya berapa? Apa? Kritikan tadi itu terpatahkan. Udah meskipun metodenya bandongan, sorokan, tidak apa-apa. Hasilnya itu jelas, gitu. Hafal Quran dari mana? Pesantren, ya kan?
Mereka ini arek-arek apal Quran, bukan dari kampusnya yang ngajari, dari pesantrennya. Enggak, yang penting itu gini loh, cara pandang kita. Jangan hanya lihat kalau masalah pembelajaran ya, hanya lihat dari prosesnya saja. Jadi gitu. Harus arah, harus konstruktivis, harus medianya ini, harus strateginya ini. Kadang ribet dengan itunya, materinya malah gak nyampe. Gitu? Ini kelas ayo, permainan, ya kan? Kita sibuk dengan permainan kan, nata bangku, nata media, macam-macam ya. Anak-anak itu terbuai dengan permainannya kan malah. Materinya gak nyampe-nyampe. Yang diingat pulangnya permainannya. Gitu? Asli. Katanya guru-guru yang di lembaga formal, lo kenapa Pak begitu rumitnya pembelajaran di formal? Ya biar konsentrasi Pak. Saya saya bandingkan dengan pesantren. Saya ikut ngaji waktu penelitian, ikut ngaji di Sidogiri. Waktu itu Yai Nawawi ngaji Ihya. Kalau pagi itu saya ikut. Coba santrinya 10.000. Yai Nawawi ngajinya dari dalamnya, bukan di mimbar tinggi, bukan. Nggak kelihatan, pakai mic. Ya. Lo semuanya itu berbaris rapi, nggak ada yang rame, nggak ada yang lempar-lempar kertas kayak di kelas, di sekolahan. Kau no, saya juga ikut dan saya melihat sendiri. Paham dong ya, konsentrasi itu. Coba, apakah Yai Nawawi pakai strategi everyone is the teacher, the power of to cut short, gak tuh? Medianya juga apa medianya, ya kan? Gak PowerPoint, gak ono, hanya pakai mic dari rumahnya tuh. Saya lihat tuh, dari mana nih Kiai ngajinya? Tak tanya, Kiai di mana? Sana Pak, jauh Pak pojokan itu, dekatnya masjid itu, pojok paling barat itu. Kita berarti jauh nih. Tak bilang gini, ayo kita ngopi aja, gak usah ngaji. Pernah saya ke santrinya saya provokasi begitu. Jangan Pak. Lu kenapa? Oh, nggak ada yang tahu. Kualatnya dengan nanti. Gitu. Coba. Tuh. Yang paling kanan. Coba ini. Lebih mengutamakan. Coba. Kualat. Itu kan spiritualitas. Ya kan? Mereka nggak takut hukuman, bukan dihukum, bukan didenda, bukan kualat coba. Kualat siapa yang tahu coba? Ya. Lah, kenapa kamu kok cek rajinnya begitu? Ya ngalah barokah pak. Nah, coba ngalah barokah itu kayak apa bentuknya coba? Coba kalau nggak spiritualitas itu. Iya, berarti bukan hanya urusan-urusan formal. 10.000 bisa dikendalikan oleh kiai tanpa media, tanpa strategi macam-macam. Bandongan, ya kan? Yang katanya dikritik Bandongan itu banyak kelemahannya. Buktinya itu. Lah, cuman nggak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Saya itu pernah ngetes dulu itu waktu ngajar di MI. Ya. Dulu saya ingat di pondok, waktu ngaji itu kiai songkok taruh, HP-nya taruh, ya di kelas. Anak-anak, Pak Yai mau ke toilet. Semuanya diem. Seakan-akan songkoknya mau ngawasi, ya. Seakan-akan takut dong, diem semuanya. Saya tes itu juga, saya berlagak kayak kiai lah begitu di kelas itu. HP tak taruh, buku saya taruh. Anak-anak, Pak Imran mau ke toilet sebentar. Masuk berantakan itu, ya. Bukan cuma rame, HP-nya, barang-barangnya gurunya malah diberantakin. Lah itu berarti barokahnya beda, apa namanya? Karismanya beda berarti. Nah, saya bertanya-tanya, kenapa kalau kiai bisa seperti itu kita nggak bisa? Ngomongnya langsung semuanya kret, dia diam. Kenapa coba? Tirakatnya beda, ciri-cirinya beda. Nah, saya bilang begini, kenapa santri di pondok itu taatnya pada kiai, bahkan sampai alumni pun mereka ingin ngabdi ke dalam, ya kan? Saya bilang, kalau itu alumni sekolah formal enggak seperti itu. Kenapa? Karena kiai dan keluarganya itu ibarat orang tuanya, ya. Tidur di situ, makan di situ, sampai beol di situ, dididik di situ. Coba, secara ya meskipun santrinya tuh ndableknya luar biasa, tapi ikatan batin itu pasti nyambung. Tapi kiai ini wis diem.
ya, karena seakan-akan orang tua. Lek guru formal, apa guru formal ngasih makan, apa tidur dikasih tempat tidur, enggak kan? Beda, guys. Jadi gitu tadi. Nah, oleh karena itu aplikasi supervisi di pesantren itu begini nih, ini jalurnya, dan ini sudah saya tulis ini, disertasi saya sudah saya tulis begini. Saya juga meneliti supervisi di pesantren. Di pesantren itu ada dua sayap. Coba nanti dibaca bukunya Mas Tuhu, Dinamika Pesantren. Ya, Mas Tuhu itu menulis atau mengklasifikasikan orang-orang di pesantren itu, para pengelola pesantren dua sayap. Sayap satu itu satu orang, kiai sepuh atau pengasuh atau pendiri kalau masih hidup. Itu namanya sayap satu. Sayap dua itu gusnya, ningnya, dan para jajaran keluarga, keluarga dalam. Itu sayap dua. Lah katanya Mas Tuhu, sayap satu itu hanya bertugas masalah-masalah yang bersifat absolut. Masalah-masalah absolut, misalnya jati diri pesantren ini harus menggunakan Ahlus Sunnah An-Nahdiyah misalnya. Harus ada kitab Ihya Ulumuddin di semua jenjang, misalnya. Itu kiai. Itu nggak boleh kita, meskipun nengnya ya, nggak boleh rubah apa dawuhnya kiai itu. Itu hal-hal yang absolut itu. Kayak tadi itu misalnya kelas ini harus bisa kitab ini, itu dari kiai. Jadi sebenarnya pesantren itu kurikulumnya ada di kepalanya kiai. Saya bilang, seringkali bilang, kalau sekolah kurikulumnya dari mana? Dari Kemendikbud, Kemenak. Bacanya di mana? Dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kurikulumnya itu. Loh, kurikulumnya pesantren di mana? Di kepalanya kiai. Sudah itu jawabannya. Gitu kan? Karena setiap pesantren punya kurikulum yang berbeda dan harus berbeda. Nggak ada, jangan punya pesantren nanti ya, ngelola pesantren itu latah ikut-ikutan, malah gak payu. Iya, nah, iya, nggak punya ciri khas tuh. Ke Sidogiri, misalnya, kenapa kok mondok di Sidogiri? Karena salah itu kitabnya ya, kesehariannya tuh modern sekali. Lu sekolah apa? Masuk sekolah aja ceklok lo coba. Ceklok pakai fingerprint dulu. Bulet ibu pokoknya modern kalau kalau keseharian. Katakan salah itu kitabnya. Mulai dulu sampai sekarang nggak mungkin berubah dan nggak akan berubah. Itu Gontor ya dengan model modernnya ya. Apa gak mempelajari kitab? Sebenarnya kitab podo cuma diformat dalam buku paket karya Gontor. Begitu juga alami. Dan itu memang harus begitu. Saya ditanya, dijebak waktu oleh penguji itu. Bagus mana? Al-Amin sama Sidogiri. Ya kan jawabannya itu. Pertanyaan jebak itu kan. Saya jawab, sama-sama bagus dalam ciri khas masing-masing gitu. Enggak ada, jangan dibanding-bandingkan, mau dibanding-banding nol. Ya. Oh. Nah, itu. Jadi kiai sayap satu turun ke sayap dua, para gus ning ning ya gitu. Kiai nggak mungkin langsung tanya ke para guru langsung gitu, nggak mungkin. Guru TK ngajarmu gimana, nggak mungkin kiai ngurusi itu. Ya turun ke bawahnya, keningnya mentok-mentok ya kepala di sekolahnya gitu. Turun begitu, akhirnya lebih teknis lagi kepala sekolah muldir atau direktur nanti mensupervisi bawahnya lagi, begitu terus. Supervisinya itu berjenjang, jadi gitu. Itu secara jenjang supervisor ke yang disupervisi. Nah, metodenya langsung dan tak langsung, maksudnya bi metode langsung dan tak langsung ya. Kadang ketika darurat itu kiai ya juga langsung, nggak ada instrumennya kan ya. Data sekolah ini masalahnya apa? Di unit MI misalnya, langsung datang, mendadak berarti. Yang tidak langsung, jadi kiai misalnya di sana ada apa namanya kamar mandinya roboh misalnya, kiai nggak mungkin datang langsung ke kamar mandi, ya cukup tanya ke kepalanya atau ke dewan kiainya, ke anak-anaknya biasanya. Itu tidak langsung. Lah formal dan tidak formal.
Formal itu biasanya ada kegiatan rutin yang dilakukan formal. Ya mesti ya. Ada harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Itu formal, terjadwal berarti. Kalau tidak formal, yaitu tadi. Kenapa kok saya mengatakan tidak formal? Karena mereka itu di pesantren itu hidup 24 jam bersama di dalam satu lingkungan. Coba, piye supervisi ini? Kan podo mbek orang tua mensupervisi anak-anaknya toh. Kadang juga terjadwal, ya kan? Kadang tiba-tiba ditanya kamu dari mana, bawa apa saja, ya nggak terjadwal itu. Seperti itu supervisi. Saya sebut full time. Ya, supervisi yang full time. Kapan saja di mana saja. Oleh karena itu secara formal ada harian, mingguan. Mingguan itu biasanya guru-guru itu adakan halaqah biasanya. Ya, halaqah apa nama lainnya halaqah, musyawarah antar ustadz itu biasanya ya, serumpun. Ya, antar ustadz itu biasanya kumpul mau ngajar apa dan seterusnya. Kalau bulanan itu pasti biasanya ngumpul semuanya tuh. Seluruh guru semua jenjang dikumpulkan, kiai langsung yang ngisi. Itu bulanan. Ada yang disebut reboan, ada yang hari Jumatan, ada Jumat manis, macam-macam lah itu istilahnya. Tapi bulanan mesti ada, itu formal. Semesteran per akhir semester, tahunan biasanya membahas tentang semuanya, mulai anggaran dan lain-lain. Pendekatannya kondisional, kemarin kan ada pendekatan macam-macam kemarin dia ya. Direktif, non direktif, kolaboratif, pendekatan humanis, macam-macam itu. Di pesantren tidak bisa dibuat yang baik itu hari ini tidak bisa. Kondisional. Coba, saya pernah penelitian, kiai itu pernah mengganti seluruh kepala, mulai TK sampai perguruan tinggi. Semuanya diganti secara mendadak tanpa musyawarah. Pernah langsung otoriter. Udah semuanya jangan banyak tanya. Si A ganti si B, si C ganti si D dan seterusnya. Gak ada yang komplain, gak ada yang tanya. Saya tanya waktu itu saya, kenapa Kiai? Kiai jawab gimana? Saya itu di pesantren itu nahkoda, ibaratkan perahu itu saya nahkodanya. Ketika perahu itu bocornya sudah besar, apakah masih rapat? Pertanyaan coba perumpamaan yang luar biasa itu ya. Nahkoda ketika melihat perahunya sudah bocor besar, apa masih rapat? Ayo rapat, gimana ini nutup bocornya udah besar, tenggelam berarti kan? Lah, pesantren yang luas itu yang besar itu semua jenjang itu ada, pas kondisi itu bocor. Artinya bocor itu ada penyelewengan, ada yang gak beres macam-macam. Jangan dirapatkan itu sudah. Berarti kondisional. Ketika hal itu terjadi maka otoriter. Semuanya ganti. Jangan banyak tanya, jangan protes. Tapi ketika kondisi perahunya tidak ada masalah, bahkan kiai nggak usah ikut-ikutan. Jadi gitu. Ngangkat guru, udah angkat sendiri. Gitu. Ngerekrut siswa, wis nggak usah ke saya. Anggarannya sudah keluar sendiri. Kalau nggak ada masalah, kiai nggak akan ikut-ikutan. Berarti kondisional. Kadang otoriter, kadang laissez-faire, kadang dilepas, kadang demokrasi, macam-macam. Nah, temuan saya di semua pesantren itu sama, yang sama itu tidak semuanya bisa didemokrasikan. Contoh satu, pemilihan kiai. Ya, maksud untuk kiai pemilu, nggak ada tuh. Ya sudah anaknya begitu ya. Dan itu nggak bisa dimusyawarahkan, didemokrasikan nggak bisa. Jadi siapa penggantinya kiai? Ya sudah, kiai nunjuk langsung. Nah itu. Kemudian masalah anggaran itu nggak bisa dimusyawarahkan. Ya, itu kadang hak wilayahnya sayap satu dan sayap dua yang tahu itu. Kepala sekolah ke bawah itu kadang nggak tahu uangnya pesantren itu berapa untuk apa, ya nggak tahu toh. Kadang anaknya sendiri kadang nggak tahu. Pokoknya minta bangun gitu aja beres tuh ya. Nah jadi gitu enaknya. Kondisional. Nah ini terakhir ada ungkapan di pesantren itu lebih substansial, bukan sekedar formal tadi itu ya. Saya bilang ini, yo Kiai,
guru ini rapot ini ya waktu itu. Saya lihat rapotnya anak-anak itu. Loh, rapot kok isinya 20 ya? 20, 30 itu ada nilainya itu. Kenapa ya? Nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngajar. Kasih 20 loh. Kalau di lembaga formal nggak boleh itu nggak naik kelas. Ya memang nggak naik kelas nggak naik di sini. Kita jujur semuanya. Itu. Nggak ada KKM sudah. Yang ada apa adanya, nilai apa adanya. Katanya. Oh itu. Substansial berarti. Teknik sekolah apa ya coba? Kasih ujian kasih 20, remedi 20, pengayaan 20 tetap naik-naik 30. Waduh, ini gak naik tapi kasihan ini lah 70 lah kan gitu ya. Hanya formal, urusan formal. Ngarang biji itu biasa begitu kan. Ini pesantren gak ngomong elek dia ngomongin elek, apik dia ngomongin apik, ya kan ya. Standarnya apa tadi itu? Apa? Kitab, penyelesaian kitab. Jadi kemampuan berarti. Kalau nggak mampu ya nggak naik gitu maksudnya. Dari sekolah buku paket misalnya selesai nggak selesai ya naik kelas terus gitu ya. Jadi ini nggak usianya dewasa tapi kok tetap nggak bisa ya tetap di situ kan nggak naik naik. Nah sekolah gak, karena pertimbangan usia kadang nih lembaga formal. Nih pesantren gak peduli usia. Saya lihat Indonesia Sidogir itu MI loh madrasah tidak iya loh tuwek loh wong itu usia berapa pak mas usia 21 MI loh coba 21 harus kuliah tuh lah aslinya kenapa sering apa sering nggak bisa ketika dites gitu ya. Itu nah ini substansial nah saya kritik ini ya seperti yang nggak ada perencanaan itu loh kritikanmu tak kritik nah ya kritikanmu saya kritik kata kamu di pesantren nggak ada RPP seperti di sekolah namanya yoga RPP lah pondok ya idat persiapan gitu coba saya punya RPP dan RPP-nya itu RPP substansi nah, di sekolah malah RPP kopas ya kan guru DDW gak tahu RPP-nya lah ini RPP substansi harus tulis tangan nggak boleh diketik coba dan semua guru punya ini hasil temuan saya dan saya minta mana pak coba RPP-nya ini langsung detail melebihi RPP sekolah right? Coba ke bawah coba melebihi RPP sekolah sampai yang mau ditulis di papan tulis apa ditulis di sini coba ini ya teman bahasa Arab rek mau iso maca enggak iki aduh bu yang tanda tangan rek nggak hanya gurunya saja coba ini sekolah nggak sampai koyoknya ini coba sampai 4 orang loh yang tanda tangan sebelum ngajar si guru minta tanda tangan direktur apa mudir di unitnya habis itu minta ke direkturnya atasnya lagi coba minta ke guru seniornya jadi guru junior punya pendamping guru senior harus ditandatangani kalau 4 ini nggak ditandatangani nggak boleh ngajar coba ngono katakan kalau perencanaan ini sampai lebih detail iki coba ke bawah guys ya nah ini ngomong apa ya ngomongnya itu loh ditulis assalamualaikum warahmatullahi ditulis nah, menjelaskan uraian-uraian bahasa Arab itu soalnya ya soalnya penutup penutup kasih soalnya apa pertanyaannya apa ditulis semua nah, ini papan ini coba ini gambar papan ini ya coba ini kan ada nih tiangnya ini yang dia untuk RPP gambar papan itu RPP sekolah loh nggak ada ya kan sampai yang mau dituliskan di papan itu loh dituliskan di sini itu coba
mengatakan di pondok nggak ada RPP. Nggak ada kalau RPP, nama RPP nggak ada. Tapi lebih substansial RPP-nya. Meskipun tiap pondok beda-beda, ono sing lengkap kayak gini, ada yang cuman pakai kertas kecil. Tapi yang penting kan substansi. Substansi itu apa? RPP yang benar-benar diterapkan. Di sekolah RPP-nya kuadrat segini, tanya, tahu Bu pertemuan sekian ngajar apa, strateginya apa? Nggak tahu. Hah? RPP tahunan, lu kadang itu kan pesanan. Rental, lu saya juga punya rental kok di sini. Saya di sini punya rental dan itu update RPP di situ. Malah saya kasih kurikulum merdeka lo ada lengkap itu. Nih, tak kasih karyawan saya. Kalau ada kurikulum minta kasih ganti nama, replace caranya kontrol H si Fulan ganti si Endang. Ya misalnya, ganti semua, coba di print jilid. RPP itu ditunjukkan ke pengawasnya, ke supervisornya. Ini Pak, kurikulum merdeka lengkap. Jawabannya bagus, profesional. Oh iso profesional dulu. Yang profesional tuh ya rental saya. Ini mereka yang buat kok. Ya, gurunya kadang nggak tahu. Nah, ketika kedua tadi itu, pertanyaanmu, kenapa kok masih disupervisi? Meskipun guru-guru sudah profesional. Nah, definisi profesional itu apa? Nggak ada guru profesional 100% itu nggak ada. Dimanapun nggak ada. Karena definisi profesional itu bukan hasil, tapi proses. Ketika guru itu mau memperbaiki diri, hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, itu disebut profesional. Nggak ada guru profesional. SK-nya iya, sertifikat pendidik itu loh, sebagai guru fikih profesional, tulisannya bu kenyataannya kan nggak paham. Oke, kondisinya begitu. Yang penting semoga selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran, kesuksesan semuanya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan mulai awal sampai akhir. Terima kasih ya. Jangan berakhirnya kuliah jangan putus silaturahmi ya. Kapan saja, di mana saja silahkan komunikasi. Khususnya tahap berikutnya tesis ya, tesis mumet silahkan konsultasi ke saya. Boleh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.